Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa dalam pembelajaran kimia kelas 10 SMA Islam plus Askia. Kali ini kita akan membahas materi kelanjutan dari sebelumnya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang tata nama senyawa kimia, baik senyawa kimia biner, senyawa kimia biner yang logam non logam, senyawa biner yang non logam non logam, kemudian senyawa poliatomik, kation anion, dan seterusnya. Bapak mengharapkan bagi Ananda yang belum paham, belum bisa, belum mengerti, belum lancar untuk mengulang-ulang kembali materi tersebut. Kenapa? Karena tata nama ini menjadi kunci dalam belajar kimia selama 3 tahun. Kalau Ananda bisa, maka belajar kimia ke depan itu akan mudah. Tapi kalau Ananda sulit membuat tata nama, maka ke depan akan sulit juga mempelajari pelajaran kimia ini ya. Nah, hari ini kita masuk kepada persamaan reaksi ya. Sebenarnya persamaan reaksi ini apa gitu ya? Persamaan reaksi ini merupakan atau dia ini menyatakan ya, persamaan reaksi ini adalah suatu persamaan yang menyatakan zat-zat. Nah, menyatakan ini ya, zat-zat yang terlibat dalam reaksi, terlibat dalam suatu persamaan reaksi dan hasil reaksi ya, hasil reaksi. Jadi dalam suatu persamaan reaksi itu nanti dia persamaannya adalah di sebelah kiri ya, di sebelah kiri itu reaktan, ada namanya reaktan dengan reaktan, atau kadangkala reaksi itu reaktan saja sendiri. Nah, jadi reaktannya itu apakah harus dua, Pak? Tidak ya, bisa saja nanti reaktannya lebih dari dua, atau bisa juga reaktannya cuma ada satu. Jadi intinya yang sebelah kiri adalah reaktan tambah reaktan. Sementara di sebelah kanan itu namanya adalah produk ditambah produk ya, produk ditambah produk. Begitu juga dengan produk, tidak mesti dua, tiga pun ada ya, produknya satu pun ada. Jadi yang namanya produk dan reaktan ini jumlahnya bebas, tidak terbatas ya. Nah, reaktan ataupun produk. Reaktan ini dikenal dengan nama lain adalah pereaksi ya. Jadi kalau ada nanti dikatakan dalam soal itu atau dibilang pereaksi, pereaksi itu sama dengan reaktan. Sementara produk itu adalah hasil reaksi ya, hasil reaksi. Nah, jadi kesimpulan sementaranya adalah reaktan di sebelah kiri, produk di sebelah kanan. Pereaksi di sebelah kiri ya, hasil reaksi di sebelah kanan. Kemudian ada istilahnya atau ada di sini tanda panah ya. Jadi ini ada tanda panah nih. Nah, tanda panah ini menunjukkan, tanda panah ini ciri khas dari suatu persamaan reaksi. Tanda panahnya ini ke kanan ya, satu arah. Jadi maksudnya di sebelah kiri ini apa dengan apa dicampurkan bereaksi menghasilkan ya. Tanda panah ini nanti kata-katanya adalah menghasilkan ya. Tanda panah ini menunjukkan atau maksudnya adalah menghasilkan. Jadi ya, misalnya menghasilkan produk di sebelah kanan ini ya, misalnya seperti ini contohnya. Kalau misalkan contoh ya, terjadi ya dalam suatu reaksi itu, misalnya yang pertama ada namanya N2 ya, namanya gas N2 ditambah dengan H2
H2, lalu menghasilkan atau tanda panah menghasilkan gas NH3. Gas NH3. Jadi di sini tadi Bapak bilang gas, ya, karena di sini fasenya G. Ditulis G kecil itu artinya gas. Ini ditulis G kecil juga berarti gas. Ini juga ditulis G kecil berarti gas. Dari mana Pak kita tahu gas atau yang lainnya atau bukan gas? Nah, biasanya di soal itu sudah dituliskan. Oke? Nah, di sini kita mau mengenali dulu yang mana yang dikatakan dengan bereaksi atau reaktan. Tentu jawabannya reaktan adalah atau bereaksi posisinya berada di sebelah kiri. Nah, jadi kalau gitu siapa reaktannya? Berarti reaktannya ada dua, yaitu N2 dan H2. Reaksinya yang pertama N2, reaksi yang kedua adalah H2. Jadi yang di sebelah kiri ini Bapak tulis di bawahnya adalah reaktan atau bereaksi. Sementara yang di sebelah kanan H3 ini namanya adalah hasil reaksi atau produk. Nah, seperti itu ya. Jadi reaktan dan produk. Kemudian ada di sini nanti lambang N2. Jadi N. Kok ada angka kecil 2 Pak di sini? Nah, seperti ini ya, N2. Atau H. Ya, H juga ada 2. Di sini R-nya ada 1, di sini H-nya ada 3. Yang seperti ini harus Anda ketahui namanya adalah indeks. Indeks ini sama dengan jumlah atom. Ya, indeks ini menyatakan jumlah atom. Jadi kalau misalnya N2 indeksnya 2 berarti jumlah atomnya 2. Kalau H2 indeksnya 2 jumlah atomnya berarti 2. Kalau N saja berarti jumlah atomnya 1, tapi 1 tidak dituliskan. Kalau H jumlahnya adalah 3. Ya, jumlahnya adalah 3. Nah, berdasarkan jumlah atom tadi ya, jumlah atom tadi ternyata itu tidak sama jumlah atom di kiri dengan jumlah atom di kanan. Maka suatu persamaan reaksi itu dia harus memenuhi syarat, ya. Apa syarat persamaan reaksi? Syaratnya dia harus setara. Setara itu artinya harus sama. Ya, harus setara. Atom-atomnya di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Jadi harus sama jumlah atom-atomnya atau harus setara atom-atomnya antara atom yang di kiri dengan yang di sebelah kanan. Nah, supaya setara atom-atomnya apa yang dilakukan? Nah, yang kita dapat lakukan adalah tambahkan koefisien reaksi. Jadi di sini Bapak singkat gitu ya. Tambahkan angka pengali yang kita sebut dengan koefisien. Ya, angka pengali atau koefisien. Nah, sekarang yuk kita coba untuk menyamakan atau menentukan apakah reaksi yang Bapak tuliskan tadi sudah memenuhi syarat atau belum. Caranya bagaimana? Caranya atom-atomnya kita cek. Yang pertama, atom nitrogen N. Atom N di sebelah kiri indeksnya 2, berarti 2 N di sebelah kiri. Ya. Kemudian berikutnya kita cek N di sebelah kanan. N di sebelah kanan indeksnya 1. Oke. Nah, karena N indeksnya 1 di kanan, N indeksnya 2 di kiri, berarti belum sama. Siapa yang belum sama? Pasti yang lebih kecil itu yang harus kita sesuaikan. Jadi kalau di kiri 2 di kanan 1, yang kita harus sesuaikan yang di sebelah kanan yang 1. Jadi kita buat dia menjadi 2. Caranya bagaimana? Caranya bukan ditambah tapi dikali 2, ya kan? Jadi kalau ini 2, N-nya kanan 1, berarti kan belum sama. Yang kanan kita kali 2. Kalau dia dikali 2, maka yang di kanan ini yang dekat N ditambahkan koefisien atau dikalikan koefisien 2.
Oke, ngerti? Jadi jadinya N nya tadi kan 1 ya. Nah, dikali 2, di 2. Berikutnya kita H kita hitung, H di kiri. H di kiri itu ada 2. H di kanan itu ada berapa? H di kanan ingat ya, indeksnya 3 tapi sudah ada pengali 2. Berarti jadinya 6. H di kanan jadi 6. Kenapa? Karena sudah dikali dengan 2 ini. Nah, menjadi 6. Nah, yang di kiri 2, di kanan 6. Berarti yang di kiri perlu dikali lagi. Kali berapa? Berarti kali supaya 6 kali 3. Nah, 3 ini jadi koefisien. Berarti koefisien siapa? Koefisien H2 dikali 3. Nah, karena sudah kita tambah koefisien 3 dan 2, maka reaksi ini menjadi setara atom-atomnya. N di kiri jumlahnya 2, N di kanan 1 kali 2, 2. H di kiri 2 kali 3, 6. H di kanan 3 kali 2, 6. Nah, maka reaksi ini setara. Ya, setara. Nah, Bapak mau nambahkan di sini. Tadi ada teringatnya tentang fasa ya, fasa. Jadi fasa itu wujud juga bisa, fasa juga bisa. Jadi fasa itu yang pertama ada namanya gini dia, lambangnya G kecil, ini artinya dia wujudnya gas atau fasanya gas. Kemudian ada nanti dia L. L itu berarti maksudnya adalah liquid. Liquid itu cair. Kemudian ada nanti dia S. S itu solid. Solid itu padat. Padat. Dan yang terakhir dia A sama Q. AQ dia bentuknya larutan atau larut dalam air. Jadi kalau ada G semua berarti gas. Ya. Jadi itulah contoh dari suatu samaan reaksi ya. Oke, misalnya lagi kita lihat di LKS ya. Coba Ananda buka LKS. LKS yang 1B ya. LKS yang 1B itu ada pada halaman 54 ya. 54 ada soal nomor C nomor 1 ya. C nomor 1 halaman 54, silahkan dibuka, Anda buka bukunya. Pertanyaan C nomor 1 ini adalah setarakan persamaan reaksi kimia berikut ini. Nah, reaksi kimianya adalah BaCO3 tambah, di sana fasanya nggak ditulis. Oh, fasanya dituliskan ya. Fasanya dituliskannya AQ, berarti dia larutan, terlarut dalam air. Tambah HCl, HCl-nya L, berarti dia cair, liquid, menghasilkan BaCl2. BaCl2-nya AQ, berarti dia larutan atau terlarut dalam air. Tambah H2O-nya L, berarti dia cair. Kemudian tambah CO2-nya G, berarti CO2-nya gas. Nah, ini reaksinya. Coba Ananda setarakan. Nah, begitu perintah soalnya. Setarakan reaksi berikut ini. Kita cek satu-satu atomnya ya nak. Misalkan yang di kiri ada atom Ba. Ba, Bapak tuliskan Ba. Sebelah kiri indeks Ba nggak dituliskan, berarti 1. Kemudian Ba di sebelah kanan indeksnya juga 1, berarti Ba1. Oke, ngerti ya sampai sini. Kemudian atom C. Atom C di sebelah kiri 1. Atom C di sebelah kanan ini C1 ya. Kemudian atom apa lagi ya, kemudian atom O. Atom O di sebelah kiri ada 3. Atom O di sebelah kanan 1 tambah 2, berarti atom O itu 1 tambah 2, 3 juga sama. Sejauh ini sama ya, Ba sama, C sama, O sama. Kemudian berikutnya atom H. Atom H di sebelah kiri 1. Atom H di sebelah kanan ini 2. Ya. Kemudian atom Cl. Cl di sebelah kiri 1. Cl di sebelah kanan, lihat nih indeksnya 2. Nah, berarti yang di sini ada yang belum sama, yaitu H dan Cl. Ya. H dan Cl. Jadi dalam penyetaraan ini ada urutannya. Lalu siapa dulu Pak yang harus kita setarakan? H dulu atau Cl dulu? Jadi ada urutan ya, urutan penyetaraan, urutan
penyetaraan atom. Penyetaraan atom, ya, atom. Nah, apa saja? Yang pertama adalah unsur logam lebih dulu. Logam itu berarti 1A. Ini harus hafal ya. 2A, hari libur naik kuda Rabu Kamis Pri itu ya. Yang logam-logamnya 3A ini wajib duluan. Atau transisi, ini wajib kita setarakan lebih dulu. Oke. Baru nanti unsur selain H dan O. Baru H, baru O. Jadi H dan O itu terakhir. Gitu. Misal contoh, logam di sini siapa? BA. BA sudah sama, Pak. Ya udah, nggak usah disetarakan, nggak usah. Maksudnya nggak usah ditambahin atau dikalikan koefisien, nggak usah. Ya. Kemudian selain H dan O, C sudah, Pak, sama 1. Oke. Ya, O jangan kita setarain dulu, tapi yang kita setarain dulu CL-nya. Kan H dan O terakhir, CL dulu. CL di kanan 2A, di kiri CL-nya 1. Berarti perlu dikali 2. Maka CL yang di kiri ini di HCl dikali 2. Nah, karena dikali 2, H juga ikut dikali 2 tuh kan? Hanya ikut dikali 2. Jadi H-nya juga sama 2. Nah, baru O-nya udah otomatis sama. Berarti setara, sebenarnya tinggal nambahin koefisien di HCl itu. Nah, begitu ya. Apakah sudah paham ini? Sudah paham? Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ini Ananda coba ya latihannya ya. Coba Ananda coba di LKS ya, LKS itu halaman 52 nomor 23. Coba yang bisa kerjakan, coba tulis kemudian fotokan di grup WA supaya bisa kita diskusikan kebenaran atau kekeliruan atau memang sudah benar semua. Terima kasih.